Ya, kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa ya, dipakai Tuhan, Kak Juni. Yeay, silakan Kak Juni. Kita akan mendengarkan ya. Oke. Selamat malam Kak Juni. Shalom. Malam Kak Mersis. Ya, puji Tuhan ya. Oke, Kak Juni, boleh di-share bisnisnya apakah yang sekarang dijalani? Silakan Kak. Ya, untuk saat ini kami menjalani bisnis masakan rumahan yang dikenal dengan nama Dapur Jauh dan baru-baru ini pun juga mulai merintis lagi laundry kiloan. Dahsyat luar biasa. Kenapa memilih bisnis makanan ini Kak sama laundry sekalian? Kalau bisnis makanan itu karena dulu prinsipnya namanya orang hidup pasti butuh makan. Jadi dulu berpikirnya kalau bisnis makanan itu nggak akan mati gitu. Jadi kami eh, dulu cukup percaya diri untuk memulai bisnis ini, walaupun awalnya tetap aja nggak pede gitu, tapi pada akhirnya kami percaya percaya diri untuk mulai bisnis ini. Kalau laundry kiloan itu terpikir dari deket-deket rumah kami dulu itu banyak kontrakan atau kos-kosan yang tidak punya lahan untuk menjemur kain gitu. Terus ditambah lagi saya suka mendengar tuh banyak ibu-ibu rumah tangga yang kadang-kadang harus bekerja, tapi kendalanya satu nggak mau punya ART, tapi sulit gitu kalau untuk mencuci mungkin mereka akan mudah karena biasa pada punya mesin cuci. Tapi kalau untuk setrika biasanya yang agak-agak agak susah berbagi waktunya. Jadi dari situ saya coba untuk buka usaha laundry kiloan. Puji Tuhannya pas itu berjalan walaupun belum punya pengalaman ya gitu pada saat pertama kali buka laundry kiloan itu saya belum punya pengalaman. Pas buka setahun kemudian kami bisa buka cabang kedua gitu. Terus tantangan apa sih yang dialami atau ditemukan dalam menjalani bisnis ini? Kalau untuk dapur jauh yang khusus makanan itu, kalau kendala pertama sebenarnya saya bukan orang yang pintar masak sebenarnya. Jadi pada saat mulai ini dulu karena dorongan, didorong. Kalau saya bilang didorong sampai diceburin gitu. Kalau saya boleh bilang dipaksa untuk bisa masak. Walaupun saya itu nggak percaya diri gitu. Jadi dimulai dari untuk dulu rapat ya, rapat-rapat leader di Timur Satu. Saya coba masak untuk itu. Terus nggak taunya responnya baik. Terus ditambah support terus coba. Akhirnya saya belajar gitu untuk memberanikan diri karena memang keahlian untuk masak itu saya juga nggak terlalu tahu, nggak terlalu punya keahlian. Jadi pas didorong untuk tetap maju lagi ya udah mulai cari-cari menu-menu masakan yang sekiranya mudah saya terima itu saya terapkan lagi itu awalnya kan tantangannya. Terus eh, kalau untuk usaha laundry tantangannya biasa lah itu biasanya SDM-nya yang agak susah saya ini ya kan saya dapatkan. Makanya waktu lagi pas mulai merintis laundry itu dapur jauhnya agak vakum saat walaupun sekarang udah mulai aktif lagi. Tapi puji Tuhannya kalau kendalanya lagi tuh kalau untuk dapur jauh awalnya kan coba bisa setelah bisa dapat tawaran kendalanya nggak punya kendaraan. Karena kalau waktu lagi Timur Satu antara rumah dengan gereja itu deket. Ketika pindah ke Kokas, waduh, ini mah tambah nggak kelihatan ini di Kokas gitu. Udah kecil tambah nggak kelihatan lah bisnisnya gitu. Jadi udah gitu pas lagi dapet juga, kita juga bingung. Kalau dapet, ntar harus bawanya seperti apa gitu. Karena kalau kita nyewa-nyewa driver, nyewa kendaraan online gitu kan juga cukup lumayan gitu dari Jakarta Timur ke Jakarta Selatan. Itu dulu kendalanya. Hmm. Oke, terus ini bisnisnya ini modalnya dari mana nih Kak? Ada modalnya nggak? Modal nggak ada. Karena dulu lagi awalnya kan itu kebetulan untuk awal-awal untuk rapat. Jadi dulu gembala kami itu
karena tahu gitu ya kan kadang kami jadi ketika pesan mereka udah transfer duluan gitu, transfer baru kita masak, transfer masak gitu. Puji Tuhannya kadang transfernya lebih, nah itu juga bisa buat modal lagi gitu. Puji Tuhannya dari situ yang akhirnya ya berkembang berkembang gitu, akhirnya kami sampai bisa punya modal lah gitu. Kalau ada pesanan biasanya hanyalah DP aja berapa persen gitu, nanti kami bikin sampai akhirnya pesanan datang baru nanti bayar gitu. Seperti itu Kak. Oke, iya Bapak Ibu, teman-teman semua pasti tahu ya, saya pernah makan makanannya enak. Terima Mantap. kasih Kak. Hmm. Kemudian, nah support apa nih dari gereja, dari teman-teman di ya mungkin sistema pelayanan ya. Iya, kalau support dari gereja itu banyak ya, besar juga. Itu dia kan saya bilang dulu kami itu kan dari Timur Satu yang tempat ibadahnya kakak tahu deh Timur Satu seperti apa. Terus tiba-tiba harus pindah ke Kokas, itu kami agak sedikit minder lah di situ ya kan, tempatnya beda gitu. Aduh, suami juga sempat bilang, ini kita kayaknya nggak akan bisa nih masuk ke sini nih gitu ya kan ya, nggak akan bisa gitu. Kayaknya tempatnya udah kayak begini gitu, orang-orangnya udah wah gitu, udah sempat minder gitu. Tapi pas kita masuk ke situ, kan itu waktu itu nggak lama COVID ya Kak ya. Nah, ternyata pas masuk ke situ melalui penatua, gembala kami juga dari mulut ke mulut gitu ya, bilang kalau kami itu bisa masak. Justru dari situlah akhirnya pada saat COVID banyak yang pesen gitu, pesen harus kirim ke yang kebetulan kena COVID gitu ya kan ya, pada pesan ke kami gitu. Jadi sampai satu hari itu kami bisa terima itu 11 pengiriman dengan menu yang berbeda itu sehari waktu COVID. Nah, kok jadi akhirnya pas gini, kok malah jadi ini ya gitu ya, puji Tuhan banget gitu, kok jadi malah pada tahu gitu. Padahal kami kadang-kadang pas ada WA masuk dapur jauh, tahu dari mana Kak? Saya ini kenal enggak gitu. Saya nggak kenal gitu. Tapi saya dapat pesanan gitu kan ya. Puji Tuhan gitu loh. Lama-lama mikir-mikir ini terus kalau dapat dari gereja gimana gitu ya kan ya ngirimnya, aduh repot juga gitu. Tapi nggak tahu, kita nggak tahu cara-cara Tuhan ajaib ya, ajaib banget. Sampai akhirnya tuh di saat corona itu, di saat itu juga kami punya kendaraan. Tuhan sediakan kendaraan buat kami gitu. Untuk memudahkan kami mengirim-ngirim pesanan untuk gereja. Jadi puji Tuhan banget. Di sini kami selain dibimbing ya disupport, akhirnya disupport secara ini juga Kak. Berkatnya jadi melimpah buat kami. Support doa juga ya. Puji Tuhan ya. Oke. Tuhan. eh apa berkat Tuhan apa yang didapat maksudnya selama merintis ini? Selain mobil ya tadi ya, ada apa Iya, gitu? dan mobil. eh Berkat Tuhan, kalau dibilang berkat Tuhan memang nggak bisa kita hitung ya berkat Tuhan itu gitu ya kan sepanjang hari gitu. Karena pas sebenarnya suami saya itu bukan tipe yang mau datang ibadah secara rutin ya. Walaupun dia tidak pernah melarang saya gitu untuk ibadah gitu loh. Tapi ketika dia aktif, saya pas ajak-ajak udah mulai aktif di gereja sini, terus dia melihat melihat bagaimana gitu penatua apa segala macam support buat dia segala macam buat kami lah, terutama buat kami gitu ya kan ya. Dia mulai terbuka di situ, mulai terbuka sampai dia bilang di gereja ini nggak ada yang namanya apa ya, yang nggak punya duit tetap nggak punya duit. Kayaknya semua orang kok bisa punya berkat gitu di sini gitu ya, asal yakin gitu. Sampai suami saya di situ gitu. Akhirnya sampai akhirnya dia eh, punya punya apa ya, punya prinsip gini, saya hidup itu karena memberi gitu. Sampai ada di titik itu, saya puji Tuhan banget. Jadi berkatnya banyak karena dia yakin dia hidup karena memberi. Jadi apa yang Tuhan kasih itu dia nggak pernah tahan-tahan untuk memberi lagi ke gereja gitu. Dan sampai dia bilang ke saya gini, eh, se maksudnya apapun yang kamu lakukan untuk gereja jangan jangan hanya melihat keuntungan keuntungan secara ya ini untungan gitu ya, karena kenapa? Eh, Gereja sudah support kita, jadi kita support gereja dengan yang penting kata dia yang penting tidak rugi gitu aja. Makanya terkadang kami tuh kalau ngasih harga ya ekonomis gitu aja Kak, karena percaya berkat Tuhan dari mana aja bisa datang gitu. Itu Oh, sih. luar biasa. Oke, puji Tuhan, Kak Juni, dahsyat luar biasa ya berkatnya. Sama-sama, puji Tuhan.
ini ya berikan terus ya pelanggan-pelanggannya ya untuk membeli ya. Amin, doain Kak biar tetap Ya, tetap ini juga ya dalam melayaninya gitu. sama laundrynya nanti ya buka Puji Tuhan. laris ya. Amin. Amin Kak. Wow, dahsyat luar biasa. Oke, puji Tuhan ya, Bapak Ibu semuanya. Kalau yang belum kenal dengan dapur jauh, silakan pesan ke dapur jauh. Maunya jangan dibilang dapur jauh, ke jauh jadinya. Iya, justru kan karena memang jauh dapurnya. Jadi ini eh, terbersit dari jemaat gereja. Ketika dia Oh, mau pesan ke saya, dia bilang gini, ayo kita mau makan apa biar kita pesan ke dapur jauh. Karena kan dapurnya jauh dari rumahnya. Nah dari situ makanya saya timbul dapur jauh gitu. gitu. Oh, iya, iya, iya. Istimewa ya judulnya ya, Iya. dapur jauh. Oke. Oke, puji Tuhan ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih Pak dengan Kak Juni ya untuk kesaksiannya luar biasa dan hebat ya dari nggak bisa masak jadi bisa masak buka catering. Kalau saya nggak pede ya, Iya. puji Tuhan.